Kita membahas apa saja syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perlindungan desain industri. Apakah semua desain industri yang diajukan itu pasti diterima, disetujui, dan terbit sertifikat desain industri? Atau desain industri yang seperti apa yang bisa didaftarkan? Ya, jadi desain yang bisa didaftarkan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmark dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Rensmark, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Baik, kali ini kita akan membahas apa saja syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perlindungan desain industri. Apakah semua desain industri yang diajukan itu pasti diterima, disetujui, dan terbit sertifikat desain industri? Ataukah ada penolakan ya terhadap permohonan desain industri yang kita ajukan? Nah, tentu pertama kita harus jelaskan apa saja syarat ya, atau desain industri yang seperti apa yang bisa didaftarkan. Acuannya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri ya. Jadi desain yang bisa didaftarkan itu adalah desain yang memiliki kebaruan atau novelty. Nah, kebaruan ini dimaksud adalah apabila ya desain industri yang kita mohonkan pada saat tanggal pengajuan atau tanggal penerimaan di DJKI itu tidak sama pengungkapannya sebelum tanggal kita ajukan permohonan ke DJKI ya. Jadi sederhananya adalah jika kita ingin mengajukan perlindungan terhadap desain industri kita, jangan dulu dipublikasi ya, jangan dulu diperdagangkan desain industri tersebut. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita sudah membuat suatu desain industri ya, contoh katakanlah desain industri sebuah kursi ya, sebuah kursi yang memiliki nilai kebaruan ya, artinya memang kita desain sendiri ya, tidak meniru dengan desain yang sudah ada ya. Ya, dilihat dari bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan atau warna ya. Selanjutnya dituangkan dalam suatu karya gambar desainnya itu yang kita langsung segera lindungi gitu ya. Setelah kita lindungi, kita dapat nomor permohonan, baru bisa kita lakukan pengungkapan. Kenapa? Karena kalau misalnya sebelum kita mohonkan tapi sudah kita umumkan ya, atau kita sudah perdagangkan, nah ini nanti akan berpotensi besar ditolak karena kena dengan unsur kebaruannya atau novelty-nya begitu ya. Meskipun nantinya yang misalnya ini ya, permohonan kita ditolak karena alasan tidak baru, sebab ditemukan bahwa desain industri ini ada dipublikasi di sebuah laman situs media sosial misalnya, atau di sebuah YouTube misalnya, dan pas dicek ternyata yang mempublikasi itu adalah kita sendiri sebagai pemohon. Meskipun itu ya, meskipun kita sebagai pemohon, tetap itu akan menjadi unsur penolakan. Karena apa? Unsur kebaruannya sudah tidak terpenuhi ya. Nah, oleh karenanya saran kami lindungi dulu ya, setelah selesai hasil karya desain industrinya ya, lindungi dulu, ajukan permohonan, baru dilakukan komersialisasi ya. Itu akan bisa melindungi desain industri kita begitu. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.